Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan yaitu Pancasila dalam kajian sejarah masa pra sampai pasca kemerdekaan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Lutfiah Amaliyadin Afifah. 2. Muhammad Zaki Latif. 3. Alifah Kamiliyah Nisri Nasari. Bab 3. A. Pancasila dalam era pra-kemerdekaan. B. Pancasila dalam era kemerdekaan. C. Pancasila dalam era Orde Lama. D. Pancasila dalam era Orde Baru. E. Pancasila dalam era reformasi. A. Pancasila dalam era pra-kemerdekaan. Dr. Rajiman Mudyodiningrat selaku Ketua BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 meminta kepada sidang untuk mengusulkan dasar negara Indonesia Merdeka. Atas permintaan Dr. Rajiman inilah figur-figur negarawan bangsa Indonesia berpikir keras untuk menemukan kembali jati diri bangsanya. Pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, tampil berturut-turut untuk berpidato menyampaikan usulannya tentang dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhyamin mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian, Profesor Dr. Supomo pada tanggal 30 Mei 1945 mengemukakan teori-teori negara, yaitu teori negara perseorangan atau individualis, paham negara kelas, dan paham negara integralistik. Selanjutnya oleh I.R. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan 5 dasar negara: nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. B. Pancasila dalam era kemerdekaan. Bangsa Indonesia pasca kemerdekaan mengalami banyak perkembangan. Sesaat setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Pancasila melewati masa-masa percobaan demokrasi. Pada waktu itu, Indonesia masuk ke dalam era percobaan demokrasi multipartai dengan sistem kabinet parlementer. Partai-partai politik pada masa itu tumbuh sangat subur, dan proses politik yang ada cenderung selalu berhasil dalam mengusung kelima sila sebagai dasar negara. Pancasila pada masa ini mengalami masa kejayaannya. Pada akhir tahun 1959, Pancasila melewati masa kelamnya di mana Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Pada masa itu, Presiden dalam rangka tetap memegang kendali politik terhadap berbagai kekuatan, mencoba untuk memerankan politik integrasi paternalistik. C. Pancasila dalam era Orde Lama. Pada masa Orde Lama, yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi. Pada masa ini, Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan kepribadian bangsa Indonesia. Pada masa ini, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia kala itu. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa Orde Lama. 1. Periode 1945 sampai 1950. Pada masa ini, dasar yang digunakan adalah Pancasila dan UUD 1945 yang peridensil. Namun, dalam prakteknya sistem ini tidak dapat terwujud setelah penjajah dapat terusir. 2. Periode 1950 sampai 1959. Pada periode ini, penerapan Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang nyatanya tidak dapat menjamin stabilitas pemerintah. 3. Periode 1959 sampai 1965. Periode ini dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Akan tetapi, demokrasi justru tidak berada kekuasaan rakyat sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi kepemimpinannya berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. D. Pancasila dalam era Orde Baru.
Pada masa Orde Baru, pemerintah berhendak ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila melalui program P4, Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus berhasil mengatasi paham komunis di Indonesia. Akan tetapi implementasi dan aplikasinya sangat mengecewakan. Pancasila justru dijadikan sebagai indoktrinasi. Presiden Soeharto menggunakan Pancasila sebagai alat untuk mengekang kekuasaannya. Ada pun beberapa metode yang digunakan dalam indoktrinasi Pancasila. 1. Melalui ajaran P4 yang digunakan di sekolah-sekolah melalui pembekalan atau seminar. 2. Asa tunggal, yaitu Presiden Soeharto memperbolehkan rakyat untuk membentuk organisasi-organisasi dengan syarat harus berdasarkan Pancasila. 3. Stabilisasi, yaitu Presiden Soeharto melarang adanya kritikan-kritikan yang dapat menjatuhkan pemerintahan. Pancasila dalam era reformasi. Pada masa reformasi, Pancasila sebagai interpretasi, yaitu Pancasila harus selalu diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Berarti dalam menginterpretasikannya harus relevan dan kontekstual dan harus sinkron atau sesuai dengan kenyataan pada zaman saat itu. Berbagai perubahan dilakukan untuk memperbaiki sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah payung ideologi Pancasila. Namun, faktanya masih banyak masalah sosial ekonomi yang belum terjawab. Memahami peran Pancasila di era reformasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntutan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan artinya, Pancasila menjadi kerangka berpikir atau pola berpikir bangsa Indonesia khususnya sebagai dasar negara, ia sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang sosial politik mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai wujud cita-cita Indonesia merdeka diimplementasikan sebagai berikut. A. Penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial, politik, agama, dan ekonomi. B. Mementingkan kepentingan rakyat atau demokrasi dalam pengambilan keputusan. C. Melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan. D. Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan toleransi bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang kebudayaan mengandung pengertian bahwa Pancasila adalah etos budaya persatuan, di mana pembangunan kebudayaan sebagai sarana pengikat persatuan dalam masyarakat majemuk. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang hankam, maka paradigma baru TNI terus diaktualisasikan untuk menegaskan bahwa TNI telah meninggalkan peran sosial politiknya dalam mengakhiri dwi fungsinya dan menetapkan dirinya sebagai bagian dari sistem nasional.